Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kitab Al-Mulakhas Al-Qawaidul Lughatil Arabiyyah di juz 2 ini membahas ilmu sharaf. Kita masuk ke pertemuan ketiga. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait isim ghair sahih akhir, yang mana sudah dibahas dua, yaitu isim maksur dan juga isim manqus. Kita lanjut kepada poin ketiga pada isim ghair sahihul akhir, yaitu al ismul mamdud, itu isim mamdud. Kita ke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul mamdudu, adapun isim mamdud. Wa yaitu kulusmin, setiap isim mu'rabin yang mu'rab. Akhiruhu, yang akhirnya itu isim mu'rab. Hamzatun, itu hamzah. Qoblaha, yang sebelumnya itu hamzah. Alifun zaidatun, itu alif penambah. Jadi yang disebut dengan isim mamdud itu adalah isim mu'rab, ya, berarti bukan isim mabni. Nah, yang gimana? Yang akhirnya itu terdapat hamzah, yang sebelumnya alif zaidah. Jadi akhirnya ada alif, kemudian hamzah. Kita lihat. Insya'un. Insya'un, ini termasuk kepada isim mamdud. Ya. Kenapa disebutnya itu adalah isim mamdud? Karena lihat di akhirnya, di akhir lafaz insa'un itu ada alif kemudian hamzah. Nah, insya, panjangkan alif, kemudian di akhirnya itu ada hamzah. Dan secara definisi yang tadi dibaca, akhiruhu hamzatun qoblaha alifun zaidatun, di akhirnya itu ada alif, itu lafaz un, huruf un, kemudian sebelumnya ada alif zaidah. Jadi alif yang ada pada lafaz insaun itu alifnya bukan alif asliyah. Jadi alifnya itu adalah alif zaidah, alif penambah. Kenapa? Karena sebelumnya insya'un ini asalnya dari kata ansya'a. Ansya'a yunsyi'u insya'an. Ya. Fi'il madinya ansya'a, fi'il mudhari'nya yunsyi'u. Artinya apa? Tumbuh. Menumbuhkan. Ansya'a yunsyi'u. Insya'an. Nah, itu secara masdarnya yang asalnya fi'lul madinya tidak ada alif, ini tiba-tiba ada alif, insya. Maka alifnya di sini bukan alif asliyah. Begitu juga seperti lafaz ibtidaun. Nah, ibtidaun dari kata apa? Ibtada'a, ya betadiu, ibtidaan. Kita lihat di akhirnya ada hamzah, yang sebelumnya, sebelum hamzah itu terdapat alif zaidah. Kemudian sama un, langit, ya. Itu sebelum hamzah ada alif juga. Sama un. Dari apa asalnya? Sama yasmu. Sama yasmu. Sama un jadi langit. Lanjut. Kisaun, pakaian. Kisaun, pakaian. Ada alif dan juga hamzah. Lanjut. Khodra'u. Khodra'u, ada alif dan juga hamzah yang artinya hijau. Lanjut ada syu'ara'u. Syu'ara'u, para penyair. Dan yang terakhir contohnya adalah muzoma'u, orang-orang besar, para pembesar. Muzoma'u.
Itu contoh-contoh dari isim mamdud. Jadi dari definisi yang tadi dijelaskan, kemudian dilanjutkan kepada contoh, maka dapat disimpulkan isim mamdud itu adalah setiap isim mu'rob eh, yang mana berakhiran alif dan hamzah. Alifnya alif, alif zaidah. Alif zaidah dan hamzah. Dilanjut. Wal hamzatu dan adapun hamzah fil ismil mamdudi pada isim mamdud. Ala arba'ati anwa'in. Nah, jadi hamzah yang ada pada akhir isim mamdud itu terdapat 4 macam. Kalau alifnya sudah pasti tadi alifnya itu apa? Alif zaidah, bukan alif asliyah. Nah, ini bagaimana dengan hamzahnya? Hamzah di akhirnya. Itu ada 4 macam. Yang pertama imma asliyah. Yang pertama hamzahnya itu adalah hamzah asliyah, bukan hamzah zaidah. Yang kedua wa imma munqalabah. Yang kedua adalah hamzahnya itu adalah hamzah munqalabah, yaitu apa yang eh, dirubah ya, yang ditukar. Yang ketiga wa imma zaidah, yang ketiga hamzahnya itu zaidah. Yang keempat sama zaidah. Cuman yang ketiga zaidahnya itu untuk taknis, untuk ciri dari mu'anas. Yang keempat zaidahnya untuk apa? Untuk menjamak, untuk jamak, ya, menjamakkan. Yang keempatnya ini mau hamzahnya itu asliyah, mau hamzahnya munqalabah, mau hamzahnya itu zaidah li taknis atau zaidah lil jam'i, semuanya sama. Itu adalah apa? Isim mamdud. Karena terkait hamzahnya tidak dipertentangkan harus hamzah yang mana. Kalau alifnya harus alif zaidah, kalau hamzahnya bisa salah satu dari 4. Asliyah, munqalabah, zaidah, ditaknis, zaidah, lil jam. Yang asliyah contohnya apa? Yang asliyah contohnya lafaz insaun sama ibtidaun. Tadi dijelaskan sebelumnya, insyaun asalnya dari apa? Ansya'a, yunsi'u. Ansya'a. Dari fiil madinya pun hamzahnya sudah ada. Pindah ke masdar insya'un itu masih ada hamzahnya. Maka hamzahnya adalah hamzah asliyah. Emang aslinya dalam lafaz itu ada hamzah. Ibtidaun dari ibtada'a, ya tadiu ibtidaan. Dari ibtada'a itu ada hamzah. Ke masdar ibtidaan. Ibtidaun maka masih ada hamzah. Maka hamzahnya itu hamzah asliyah. Alifnya zaidah, hamzahnya asliyah. Wa imam munqalabah yang kedua itu munqalabah. Jadi hamzah yang dirubah, yang ditukar. An yain dari ya, au wawin atau dari waw. Jadi asalnya itu bukan hamzah tapi iya atau waw. Dirubah menjadi hamzah. Contohnya apa? Contohnya lafaz binaun. Contohnya lafaz binaun. Emang dari apa asalnya? Bana ya bani. Asalnya dari iya. Asalnya dari iya menjadi hamzah. Binaun. Begitu juga dengan lafaz sama. Samaun dari sama yasmu. Itu kan waw asalnya. Setelah mim itu adalah waw. Nah, dirubah menjadi samaun. Asalnya waw menjadi hamzah. Yang ketiga, wa imma zaidah litanis itu adalah huruf penambah sebagai ciri dari perempuan. Sohra'u, khodra'u, akroba'u, asyura'u. Itu semuanya menunjukkan kepada mu'annas.
Eh, tapi dilanjut ya. Nanti sisanya lihat di YouTube saja. Nah, jadi tadi menjelaskan terkait isim mamdud ya. Ada Pak Wibowo ya masuk dulu. Menjelaskan isim mamdud yang berakhiran alif dan hamzah. Hamzahnya ada empat, bisa asliyah, bisa munqalabah, bisa zaidah lil ta'nis, bisa zaidah lil lil jam'i. Nah, yang zaidah lil ta'nis, sohra'u, khodra'u, aqraba'u, asyura'u, itu semua merupakan mu'anas. Khodra'u asalnya akhdaru. Nah, akhdaru muzakkar, khodra'u apa? Mu'anas, itu contohnya. Jadi ciri mu'anas itu kan bukan hanya tak marbuto, tapi ada alif maksuroh dan alif mamdudah. Nah, yang alif mamdudah ini yang contohnya yang ketiga zaidah litanis. Yang keempat hamzah pada isim mamdud itu eh, hamzah yang ada pada isim mamdud itu bisa menjadi zaidah lil jam'i, penambah untuk jamak. Contohnya apa? Contohnya di sini seperti lafaz apa? Ngadu mau. Nah, azoma'u atau uzoma'u. Mufradnya apa? Azimun ya. Syu'ara'u. Syu'ara'u mufradnya apa? Syairun. Syari'un. Syair. Syairun. Penyair. Para penyair syu'ara'u. Aufiya'u. Aufiya'u mufradnya apa? Ufiya. Wafiyun. Wafiyun. Nah, mufradnya. Dari wafi. Wafiyun aufiya'u. Ru'asa'u. Mufradnya apa? Ru'asa'u. Para pemimpin. Mufradnya Roisun. Adibba'u. Adibba'u mufradnya adibun. Nah, itu yang tadi dicontohkan itu adalah hamzahnya adalah hamzah zaidah, bukan hamzah asliyah. Kenapa hamzah zaidah, hamzah penambah? Ya karena ketika mufradnya tidak ada hamzah. Adibba'u apa mufradnya? Adibun. Dalam kata adibun bentuk mufradnya itu tidak ada hamzah. Ketika ke jamak maka muncul hamzah sebagai hamzah zaidah lil jam'i. Adibba'u, roisun, roisun tidak ada hamzah mufrad. Ketika dipindahkan ke jamak ada hamzah sebagai hamzah zaidah lil jam'i. Jadi ru'asa'u. Lanjut. Nah, jadi itu terkait pembahasan hamzah yang ada pada isim mabni. Wa yulahizu anna ismal mamdudal makhtuma bil hamzati zaidati li ta'nisi aw lil jam'i la yunawwanu li annahu mamnu'un minas sorfi. Dan yang perlu diperhatikan itu bahwa isim mamdud yang diakhiri dengan hamzah zaidahnya itu baik hamzah zaidah karena taknis ciri muannas atau karena jamak ya. Jadi urutan ketiga dan keempat ini zaidah li ta'nis sama zaidah lil jam'i la yunawanu itu tidak ditanwinkan. Jadi tidak boleh tanwin. Kenapa? Di annahu mamnu'un minas sorfi karena termasuk kepada apa? Kepada isim ghair munsorif. Kalau isim ghair munsorif itu kan apa? Tidak boleh ada tidak boleh ada tanwin.
dan ciri jernya atau ciri khofatnya dengan fathah. Ropa dengan domah, nasob dan jernya itu dengan fathah. Kecuali ada yang membatalkan nanti. Contohnya apa? Qabaltu syu'aro'a fi sohro'a. Nah, itu contohnya. Qabaltu, saya menemui, saya bertemu syu'aro'a, para penyair. Itu nasob karena menjadi maf'ul bih. Tapi nasobnya tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh syu'aro'an meskipun tidak ada alif lam. Harus syu'aro'a tanpa tanwin. Kenapa? Karena isim goir munsharif. Kenapa isim goir munsharif? Karena isim mamdud yang hamzahnya itu berupa hamzah zaidah li ta'nif. Qabaltu, saya menemui, saya bertemu syu'aro'a, para penyair. Nah, coba Pak, ini fi sohroi atau fi sohro'a bacanya? Fi soh, fi sohro, Ro'a, fi sohro'a. Ro'a. Kenapa fi sohro'a? Karena eh, meskipun sebelumnya ada harfu jarin, ya tentu kedepannya itu majrur, tapi ciri majrurnya, ciri khofatnya bukan dengan kasroh, tapi dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim goir munsorif. Apa ilatnya? Itu karena isim mamdud yang berakhiran apa? Hamzah zaidah lil ta'nif. Nah, kalau syu'aro'a itu hamzah zaidah lil jam'i, kalau syu'aro'a hamzah hamzah zaidah li tanis. Jadba'a yang kering. Begitu juga dengan jadba'a juga apa? Zaidah li tanis. Jadba'a yang kering. Maka sama ini juga isim goir unsur. Amal ismul mamdudu al makhtumu bihamzatin asliyatin. Nah, tadi ketika hamzahnya itu zaidah. Terus bagaimana kalau hamzahnya itu hamzah asliyah? Contohnya insyaun. Insyaun itu di akhirnya hamzahnya asliyah. Kenapa? Karena tadi dijelaskan dari lafadz ansya'a itu ada hamzah. Ketika insyaun masih ada hamzah. Hamzahnya emang mesti ada gitu pada lafadz tersebut. Atau ibtidaun dari ibtada. Aw bihamzatil munqalabati, atau hamzahnya munqalabah an yain awawin, atau hamzah yang apa? Asalnya itu dari ya atau waw, yang dirubah, yang diganti dari ya atau waw. Contohnya binaun dari bana, yabni dari ya. Samaun dari sama, yasmu, itu juga sama disebutnya isim mamdud. Tapi gimana? Fa innahu yunawwanu, maka keduanya, yang hamzahnya asliyah atau hamzahnya munqalabah an ja'il awwalin, yunawwanu itu di fa innahu yunawwanu, nah, itu ditanwinkan. Jadi berbeda dengan apa? Berbeda dengan yang hamzahnya itu zaidah ditanis atau zaidah lil jam'i. Zaidah litanis atau lil jam'i la yunawan, tidak ditanwinkan karena goer munsorif, tapi kalau ini yunawan ditanwinkan. Maka bacanya ibtidaun, ya seperti biasa. Binaun, samaun, insyaun, dan contoh-contoh yang lainnya yaitu ditanwinkan. Ma'amura'ati adami idhofati alifin ilaihi fi halatin nasbi. Nah, dan perlu diperhatikan bahwasanya apa? Dijaga supaya tidak ada alif di akhir setelah hamzah ketika keadaan nasab. Biasanya biasanya kalau kalau berakhiran fathah
fatain, tanwin fathah, diakhirkan suka ada alif, ya, alif di akhir. Nah, kalau di sini itu tidak perlu ada alif, tidak perlu ada alif di akhir ketika keadaan nasab. Jadi ketika dibaca binaan, samaan, nah di akhirnya setelah hamzah bukan sebelumnya. Kalau sebelum itu tetap harus ada. Setelah hamzah itu tidak perlu ada alif, samaan. Ya sudah, nulisnya seperti itu saja, seperti nulis samaun atau binaun. Di akhirnya tidak perlu ada alif binaan. Itulah ya juzu antatawassatul hamzatu alifaini ingda tadi. Karena tidak boleh ada apa ya diapit oleh kedua dua alif ketika tanwin pada isim mamdud ini. Nah, itu alhamdulillah isim mamdud. Sudah dijelaskan berarti secara tuntas isim apa? Ghairus sahihil akhiri al ismu ghairus sahihil akhir. Kesimpulannya ada tiga: satu isim maksur, dua isim manqus, yang ketiga itu isim mamdud. Isim maksur berakhiran alif lazimah asliyah, isim manqus berakhiran ya lazimah asliyah. Yang ketiga isim mamdud yang berakhiran hamzah. Hamzahnya bisa jadi 4, asliyah bisa jadi apa? Munqalabah, bisa jadi zaidah, litanis ada zaidah lil jam'i, yang sebelum hamzahnya itu ada alif, alifnya adalah alif zaidah. Nah, itu kesimpulannya tiga ya. Isim al ismu ghairu sahihil akhir. Isim maksur, isim manqus, dan isim mamdud. Nah, sekarang bagaimana dengan al ismu sahihul akhir? Al ismu sahihul akhiru, isim sahih akhir. Setelah dibahas tadi isim ghair sahih akhir, maka isim sahih akhir itu adalah apa? Kullus min mu'robin laisa maksuron wala mankusun wala mamdudan. Berarti yang bukan isim maksur, bukan isim mankus, dan bukan isim mamdud disebutnya apa? Disebutnya isim sahih akhir. Nah, gitu. Rojulun, rojulun artinya laki-laki. Rojulun itu bukan isim maksur karena tidak berakhiran alif lazimah asliyah. Bukan isim mankus karena tidak berakhiran ya lazimah asliyah. Dan bukan isim mamdud yang kenapa? Karena tidak berakhiran alif zaidah dan juga hamzah. Maka rojulun disebutnya isim sahih akhir. Rojulun laki-laki. Hajarotun batu. Hajarotun sahih akhir. Zobyun kijang, dalwun ember. Kita lihat semuanya itu adalah isim sahih akhir. Dan contoh-contoh yang lainnya mungkin mudah kalau sahih akhir bisa banyak ditemukan. Karena sisa dari maksur, mankus, dan mamdud itu adalah sahih akhir. Baitun, manzilun, faslun, apalagi babun, nafizatun, khizanatun, misbahun, surun. Nah, itu semuanya sahih akhir, sisanya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, berarti di pasal pertama isim ditinjau dari binyah, dari bentuknya sudah dijelaskan. Lanjut pembahasan pada pasal yang kedua ketika isim ditinjau berdasarkan ta'yin. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih, syukron pada semuanya yang masih istiqomah bisa mengikuti. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana ubidu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz. Nah,